Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah. Nomor stambuk saya C301-20162. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Kelas akuntansi 5E. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya membaca pertemuan yang kedua, yaitu berupa yang menjadi dasar dalam kebenaran setiap tahap menurut Auguste Comte sebagai berikut. Yang pertama, tahap teologis. Pada tahap teologis, perkembangan pola pikir manusia sangat minim, karena pada saat itu manusia masih berpikiran atau masih mempercayai bahwa semua benda yang ada di muka bumi ini memiliki kekuatan supranatural. Yang kedua, tahap filosofis atau tahap metafisis. Pada tahap ini, perkembangan pola pikir manusia sudah ada tingkatan atau sudah ada kemajuan, karena pada tahap ini manusia sudah mengalami transisi pemikiran bahwa pemikirannya yaitu di dunia ini mereka mempercayai dewa-dewa dan kekuatan alam. Dan yang ketiga, tahap positi ilmiah. Pada tahap ini pemikiran manusia mengalami perubahan pesat dan sangat bagus, karena pada tahap ini pola pikir manusia sudah meninggalkan kepercayaan supranatural dan lebih mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk menerangkan terjadinya gejala-gejala alam. Karena hal ini masyarakat lebih mengedepankan intelektual. Oke, pada pertemuan ketiga, perkembangan IPA dari era klasik sampai dengan era kontemporer sangatlah berkembang pesat. Dari awalnya orang-orang yang berdasarkan rasionalisme yang berlandaskan prinsip-prinsip manusia tanpa adanya pengalaman hingga ke fase empirisme, era yang dimana manusia sudah berkembang dengan berlandaskan pengalaman baik, pengalaman lahiriah maupun pengalaman batinia, sehingga sangat berkembang pesat. Pada prinsip-prinsip dan metode empirisme pertama kali diterapkan oleh John Locke, penerapan tersebut terhadap masalah-masalah pengetahuan dan pengenalan, langkah yang utama adalah Locke berusaha menggabungkan teori empirisme seperti yang telah diajarkan Bacon dan Hobbes dengan ajaran rasionalisme Descartes. Perkembangan IPA sangat pesat, apalagi ditambah dengan majunya teknologi yang ada pada zaman sekarang. Seperti yang kita lihat, banyak ciptaan-ciptaan baru yang ditemukan berkat adanya teknologi yang ada, sehingga IPA sangat membantu dalam mensejahterakan rakyat karena memudahkan. Oke, lanjut lagi pada pertemuan keempat, yaitu gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan suatu keadaan di mana pada waktu matahari menyinari bumi, matahari tersebut tiba-tiba tertutupi oleh bulan yang juga berotasi mengelilingi bumi. Dengan kata lain, gerhana matahari adalah kejadian di mana matahari tertutup oleh bumi, karena pada saat itu posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Sehingga ketika gerhana matahari tersebut terjadi, kondisi bumi akan gelap gulita. Meskipun gerhana matahari ini terjadi pada pagi hari, siang hari, atau sore hari, namun kondisi bumi akan seperti malam hari karena tidak ada cahaya matahari yang menyinari bumi. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri ketika terjadi gerhana matahari. Adapun proses terjadinya gerhana bulan, yang pertama, pada konjungasi ini, kedudukan bulan searah dengan matahari. Pada saat itu, bagian bulan yang menghadap ke bumi berwarna gelap atau tidak tampak. Pada aspek konjungasi ini dapat terjadi gerhana matahari karena cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga berakibat kita tidak dapat melihat bulan menjadi bercahaya. Dan yang kedua, ada aspek oposisi, ini kedudukan bulan berwawancara dengan matahari jika dilihat dari bumi. Pada saat aspek oposisi ini, bulan akan tampak sebagai bulan purnama, yakni bulat penuh. Pada kedudukan ini, bulan terbit pada saat matahari terbenam, dan bulan akan terbenam pada saat matahari sudah terbit. Dan yang ketiga, kedudukan bulan yang ketiga adalah kuarter.
Pada aspek kuarter ini, kedudukan bulan berada tegak lurus terhadap garis penghubung antara bumi dengan matahari. Pada aspek kuarter ini, bulan memperlihatkan fase perbani, yakni setengah bulan yang terang, dan periode 1 bulan. Terjadi 2 kali kedudukan kuarter pada bulan, yakni kuarter pertama kali ketika bulan tampak bertambah besar, dan kuarter kedua ketika bulan tampak mengecil. Selain itu, adapun pengaruh gravitasi terhadap bumi. Gravitasi bersifat universal, artinya berlaku dimanapun di alam semesta ini. Mengapa objek jatuh ke tanah? Gravitasi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Fenomena tersebut mengakibatkan benda-benda di sekeliling kita tidak melayang, karena adanya gaya tarik dari bumi yaitu gravitasi. Gaya gravitasi juga memberi berat atau massa pada semua benda dan makhluk hidup. Sangat banyak contoh gravitasi seperti buah-buahan yang jatuh dari pohonnya, orang yang terjun payung, dan benda yang dilempar ke atas akan tetap jatuh ke tanah. Semua itu terjadi karena adanya gaya tarik bumi tersebut. Proses terbentuknya Brunus dan samudra. Bumi terbentuk dari tabrakan 2 planet yang selama beratus-ratus tahun berubah menjadi tempat kehidupan benua di bumi. Melannya bersatu hanya ada 1 benua, kemudian bumi mengalami pergeseran lempeng yang menyebabkan benua pecah menjadi 5 benua, yaitu Asia, Australia, Afrika, Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Perpecahan lempeng tersebut terjadi pada zaman dinosaurus, yaitu 1000 juta tahun yang lalu, dan membentuk 7 samudera yang tersebar di bumi. Kita lanjut pertemuan kelima, yaitu pengertian biosfer. Biosfer berasal dari 2 kata, yaitu bios yang berarti hidup dan sphere yang berarti lapisan. Secara etimologis, pengertian biosfer adalah lapisan yang ditempati oleh makhluk hidup atau seluruh ruang yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi merupakan tempat hidup seluruh makhluk hidup meliputi manusia, flora, dan fauna. Salah satu makhluk yang paling unik adalah manusia, karena manusia lebih memegang peran dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Manusia dapat mengendalikan kehidupan dirinya sendiri, bahkan makhluk lain. Namun, kajian biosfer pada artikel ini hanya mencakup flora dan fauna saja. Lanjut. Teori kosmozoa ini dapat dinyatakan sebagai teori yang berada di luar lingkup penelitian ilmiah, di mana kehidupan awal di muka bumi ini semula diawali dari adanya meteorit yang jatuh menuju bumi. Meteorit ini membawa molekul organik. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa meteorit-meteorit ini mengandung molekul organik. Teori ambiogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Selain itu, makhluk hidup terjadi begitu saja atau spontan, sehingga meteori abiogenesis ini disebut juga sebagai teori generatio spontanea. Teori biogenesis ini menunjukkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Orang pertama yang melakukan eksperimen teori biogenesis yaitu Francesco Redi. Dalam eksperimennya, dia memuaskan potongan daging ke dalam 4 buah toples. Teori evolusi kimia asal-usul kehidupan di bumi selanjutnya adalah teori evolusi kimia yang dikemukakan oleh Oparin, yang menyebutkan bahwa kondisi bumi yang berkembang sehingga mendukung kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup sederhana diawali kehidupan berasal dari komponen-komponen penyusuan kehidupan. Makhluk hidup sederhana berevolusi menjadi makhluk hidup yang lebih kompleks. Lanjut pertemuan ke-6, yaitu ekosistem laut. Yang pertama, ekosistem pantai. Ekosistem pantai adalah daerah yang berada di tepi laut. Pantai adalah bagian terdekat daratan dengan laut. Akan tetapi, ekosistem pantai menjadi ekosistem laut karena makhluk hidup yang ada di pantai juga dapat tinggal di laut, seperti kepiting dan kerang. Yang kedua, ekosistem estuari. Ekosistem estuari adalah ekosistem yang menjadi tempat bertemu air tawar dan air laut. Dalam ekosistem ini, tanaman yang bisa ditemukan adalah jenis tanaman
mangrove. Sedangkan hewan yang bisa ditemukan adalah beberapa jenis kepiting maupun monyet yang tinggal di sekitar pantai. Dan yang ketiga yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem tanaman di laut dangkal. Terumbu karang termaksud dalam tumbuhan sehingga berfotosintesis untuk menghasilkan makanan. Ikan yang hidup di sekitar terumbu karang lebih bervariasi karena ada hubungan simbiosis mutualisme antara beberapa terumbu karang dengan ikan-ikan. Ekosistem darat. Yang pertama yaitu hutan gugur. Hutan gugur berada pada daerah subtropis. Curah hujan di hutan gugur berkisar antara 75 hingga 100 cm setiap tahun. Karena berada pada daerah dengan iklim, hutan gugur memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap perubahan musim. Hewan yang bisa ditemukan di hutan ini adalah beruang, hamster, atau hewan yang berhibernasi selama musim dingin. Yang kedua, hutan hujan tropis. Ekosistem hujan tropis berada pada daerah yang memiliki iklim tropis. Hutan hujan tropis adalah hutan dengan curah hujan yang tinggi. Curah hujan di hutan hujan tropis bisa mencapai 200 hingga 225 cm per tahun. Hewan yang bisa ditemukan di hutan hujan tropis adalah jenis-jenis kera, harimau, jenis-jenis burung, badak ataupun babi. Yang ketiga, hutan sabana. Hutan sabana adalah daratan yang diisi oleh rumput dan sedikit pohon. Sabana terletak pada daerah yang beriklim tropis. Curah hujan yang ada di sabana berkisar antara 95 hingga 150 per tahun. Jenis hewan yang hidup di sabana antara lain gajah, kuda, macan tutul, singa, ataupun jenis-jenis hewan pengerat. Yang keempat, ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput dapat ditemukan di daerah dengan iklim atau maupun subtropis. Curah hujan di padang rumput cenderung rendah, hanya berkisar antara 25 hingga 50 cm per tahun. Hewan yang hidup di padang rumput adalah kanguru, singa, jerapah, jaguar, zebra, atau jenis-jenis ular. Oke, pertemuan ketujuh yang terakhir, sumber potensial sumber daya alam di Sulawesi Tengah. Yang pertama, nikel. Area tambang nikel yang terdapat di Kabupaten Morowali sebesar 149.700 hektare dengan cadangan terduga sebesar 8 juta WMT. Blok Tompira sendiri memiliki cadangan infrared lignite sejumlah 6 juta ton kadar Ni 1,40%. Saprolit 0,3 juta ton kadar Ni 2,4%. Di blok ungkanya potensi infrared lignite sebanyak 3,1 juta ton kadar Ni 1,73%. Saprolit 0,2 juta ton kadar Ni 2,63%. Blok Toloa infrared lignite 1 juta ton kadar Ni 1,36%. Di Kabupaten Bagai nikel yang terkandung pada blok Siuna dengan luas area tambang 45 hektare kadar nikel atau Nike 1,23 sampai 2,93%. Cadangan infrared 14,048 juta ton Niko. Pada blok bagaimana bunta luas areal tambang nikel 50 hektare dengan kadar Niko 1,45%, cadangan infrared 3,6 juta ton. Untuk Balinggara luas areal tambang 15 hektare sebesar Ni literate 250 hektare dengan blok Toli dengan luas areal tambang 62,500 hektare dengan kadar Ni 1,15%. Untuk Kabupaten Tojo Una pada blok Ulu Bongka dan blok Baliangara di Kecamatan Ampana TT di mana cadangan dan kadar belum diketahui atau masih dalam pendataan. Dan yang terakhir yaitu aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, ke konsumen primer atau herbivora, ke konsumen tingkat tinggi atau karnivora, sampai ke saproba
Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkat profil ke tingkat berikutnya. Siklus matahari adalah berputaran energi yang terjadi di antara komponen ekosistem. Siklus materi diawali dari energi matahari yang ditangkap oleh produsen, kemudian terus berputar tiada henti pada konsumen dan semua komponen ekosistem. Saya rasa cukup sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.